Malam hari pun tiba, hidupku yang sendiri sunyi. Bila senja berlalu, hari terasa pilu, hidupku yang sendiri sunyi. Mengapa kau bertanya, mengapa harus berduka, hidupku hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Joalinga. Tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas. Kali ini kita akan mengupas salah satu band yang terhebat di sepanjang masa, yaitu The Merseys. The Merseys sendiri didirikan pada tahun 1969 di kota Medan dengan personil Erwin Harahap, Rinto Harahap, Rizal Arsad, Iskandar atau lebih dikenal sebagai Bun, dan Reynold Panggabean. Grup band ini dibangun oleh sekelompok pemuda dari Sumatera Utara yang mempunyai satu misi yang sama, sehingga membuat dua bersaudara Rinto Harahap, Erwin Harahap yang sedang berada di Jakarta menuju ke kota Medan bergabung bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Nama The Merseys sendiri secara spontanitas terbesit dalam ingatan mereka karena menyukai naik mobil Mercedes. Jika diartikan dalam bahasa Prancis, artinya kasihan atau bisa juga terima kasih. Grup ini selalu mengikuti perkembangan musik-musik mancanegara, sehingga mereka mengacu kepada band seperti The Beatles, The Bee Gees, The Hollies, CCR, maupun Monkees. Sesekali mereka juga membawakan lagu-lagu nasional seperti lagu Kus Bersaudara dengan hitsnya Telaga Sunyi. Menariknya lagi, belum 1 tahun terbentuk, grup The Merseys sudah show di negeri jiran. Sayangnya, Iskandar tidak sempat bergabung bersama formasi ini karena lebih memilih melanjutkan sekolah di kedokteran, jurusan ahli bedah saraf. Posisi Iskandar digantikan oleh Charles Hutagalung. Mereka melewatkan hampir setiap malam mengisi acara di nightclub Shushan Hotel di Malaysia. Kemudian The Merseys mendapat tawaran show di Vietnam. Vietnam saat itu dalam suasana bergejolak perang saudara. Secara profesional, kelima anak muda ini tetap kekeh untuk berangkat ke Vietnam. Selain The Merseys, masih ada band Indonesia yang terkenal sebelumnya bernama Exodus. Pengalaman yang mencekam yang tidak bisa mereka lupakan saat itu adalah ketika The Merseys sedang mengadakan show. Tiba-tiba terjadi serangan mendadak yang memporak-porandakan pos penjagaan, sehingga membuat penonton kocar-kacir menyelamatkan diri masing-masing. Patut diacungi jempol sosok dari Charles Hutagalung mampu melahirkan lagu sentimental seperti lagu Tiada Lagi. Lewat tembang Tiada Lagi, The Merseys menjadi supergroup yang diminati penggemarnya. Seusai kontraknya selama 6 bulan, tepat di pertengahan tahun 1970, The Merseys kembali ke Medan, melanjutkan aktivitas bermusiknya di pesta-pesta anak muda. Akhirnya The Merseys diminta langsung oleh Radio Republik Indonesia Medan untuk bermain di panggung hiburan. Dan lagu Tiada Lagi ciptaan dari Charles Hutagalung direkam untuk disiarkan pertama kali diperdengarkan secara on air di kota Medan. Lagu Tiada Lagi mendapat sambutan luar biasa dari penggemar radio RRI Kota Medan yang mampu menjangkau frekuensi sampai ke negara tetangga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya request lagu Tiada Lagi dari negara tetangga. Malaysia, Singapura, dan sekitarnya tiada pernah berhenti merequest lagu Tiada Lagi.
Singkat cerita, Albert Sumblang sudah bergabung menggantikan posisi Rijal Arsyad yang sedang melanjutkan sekolahnya di Jerman. Oh iya sahabat JCL, berkat Herman Tobing, paman daripada Erwin Harahap, Rinto Harahap, sehingga The Mercy sudah terlihat show secara berkala di beberapa tempat di Jakarta, seperti Tropicana, LCC, Favrika, dan Mini Diskotik. Di tempat Mini Diskotik, The Mercies mampu menembus dominasi band asal kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Tepatnya mereka adalah band lokal menjadi band nasional yang sejajar dengan The Rollies, Gypsy, dan Defros. Dalam perjalanannya, trio Charles Hutagalung, Rinto Harahap, Albert Sumblang sudah menunjukkan kekuatan dalam menggambarkan kemampuannya yang mampu memukau menggunakan lirik pada lagu-lagunya seperti Untukmu, Hidupku Sunyi, Love, Kisah Seorang Pramuria, dan lain-lain sebagainya. Mengapa di dunia ini selalu menertawai hidupku yang hina ini, berteman dengan seorang gadis. Mengapa semua manusia menghina kehidupannya, mencari nafkah hidupnya sebagai seorang pramuria. Semua itu tiada arti bagiku, kuanggap sebagai. Kelak hari, lagu-lagu ini dimasukkan dalam album perdananya The Mercies, sehingga merupakan sukses story dari The Mercies. Memasuki bulan Agustus tahun 1972, The Mercies sudah memasuki rekaman album perdananya lewat Purnama Record. Siapa sangka band lokal ini mampu menggoyang rekor penjualan piringan hitam maupun pita kaset band seniornya Gus Plus dan Panbers. Lewat Puspen Abri, The Mercies meraih penghargaan sebagai band kesayangan periode tahun 1972 sampai dengan 1973. Dan bukan saja dinobatkan sebagai band kesayangan, tapi juga meraih Golden Record atas penjualan lebih dari 1 juta keping. Namun di balik kesuksesan yang diraih oleh The Mercies, pernah ditolak oleh perusahaan Dimita Molding Industry, pimpinan Dikta Mimi. Begini ya, setelah saya dengar, sepertinya saya kurang berminat. Tapi mungkin saya salah. Sorry. Penolakan tersebut tak membuat Erwin dan Charles Hutagalung saat itu sebagai perwakilan dari teman-temannya The Mercies menghadap kepada Dikta Mimi. Justru membuat mereka bersemangat, termotivasi, percaya diri, dan akhirnya berbuah manis. Pada tanggal 31 Desember 1972 adalah malam pergantian tahun memasuki tahun 1973. 4 band besar, Gus Plus, Favorites, Panbers, dan tentunya The Mercies dipertemukan dalam satu panggung di Gedung Istora Senayan, Jakarta. Menjadi tak terkendali oleh antusias para penonton yang melebihi kapasitas sehingga terjadi anarkis. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku
berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata. Oh iya sahabat JCL, di album perdananya The Mercies, hampir rata-rata semua lagunya menjadi hits di masa itu. Yang menarik JCL bahas adalah tentang lagu Kisah Seorang Pramuria. Pasti JCL masih bingung sampai dengan hari ini, siapakah gerangan pencipta lagu ini? Apakah Edi Sumlang? Albert Sumlang? Ataukah Hengky MS dari Black Brother? Tentunya kita harus memilih pada nama yang terakhir, yaitu Hengky MS. Betul sekali sahabat JCL, lagu Kisah Seorang Pramuria diciptakan oleh Hengky MS ketika masih di Sorong dengan grup bandnya Galaxy, di mana di sini Edi Sumlang juga terlibat di dalamnya. Gonjang-ganjing soal Kisah Seorang Pramuria, akhirnya Erwin Harahap sebagai pimpinan dari grup The Mercies mengambil alih dan menyelesaikannya secara kekeluargaan bersama dengan Hengky MS sebagai pemilik sah lagu Kisah Seorang Pramuria. Pamor The Mercies semakin terangkat dengan kehebatan duo sang legenda Rinto Harahap dan Charles Hutagalung. Selalu mencuri perhatian penikmat musik Indonesia dengan liriknya yang bercerita tentang cinta dan sayang. Mereka berdua sangat kuat perannya di The Mercies sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi. Tengok saja lagu-lagu ciptaannya seperti Ayah, Love, Tiada Lagi, Usah Kau Harap, Dalam Kerinduan, dan Gara-Gara Cinta. Cinta membuat hidupku menderita, cintalah membuatku semua. Pada siapa ku mengadu nasib diriku, gara-gara cinta hidup menderita. Tinggallah penyesalan bagi diriku, gara-gara cinta hidup menderita. Gara-gara Cinta dan lain sebagainya adalah sebagian dari karya-karya mereka. The Mercies berhasil meraih 6 Golden Record dan 3 kali sebagai grup kesayangan Persi Puspen Hangkam dan sejumlah penghargaan lainnya yang diadakan setiap tahunnya. Ingat dahulu waktu kau katakan cinta, waktu kita masih sekolah. Surat pertama dengan kata-kata mesra, akhirnya ingin berjumpa. Ku ingat juga hari pertama bertemu, ingat harinya, lupa tanggalnya. Tapi sekarang ku lupa tahun berapa. Tapi Setelah The Mercies menyelesaikan album dan beberapa album pop Melayu
pop anak-anak, Natal, pop Mandarin, pop keroncong, Charles Hutagalung hengkang dari The Mercies dan mendirikan band GNG dan juga bersolo karier. Begitu juga Albert Sumlang sebelumnya pada tahun 1974 sudah keluar dari The Mercies dan membentuk grup baru Albros atau Albert bersaudara, Babyface, Fantastic, dan juga menghasilkan album-album saxophone solo darinya. Baik Albert Sumlang maupun Charles Hutagalung, grup The Mercies tak melunturkan semangat Erwin dan kawan-kawannya. Justru sebaliknya membuktikan bahwa mereka semakin solid sampai betul-betul menyelesaikan kontrak kerjasamanya dengan Remaco. Dan pada akhirnya The Mercies kita sudah melihat sudah menggandeng perusahaan rekaman Yukawi dengan personil Erwin Harahap, Rinto Harahap, Reynold Panggabean, dan dibantu oleh Joki Suryo Prayogo yang hanya terlibat di rekaman saja. Sejak engkau dusta padaku, kau punya yang baru. Walau engkau katakan bukan, hatiku telah beku. Usah kau kenang lagi sayang, masa yang telah silam. Walau derita akan menimpa. Dan akhirnya sahabat CCL kita mengetahui setelah album Mimpi, maka Mimpi sebagai album terakhir dari The Mercies. Sahabat JCL, sangat disayangkan sekali kebersamaan The Mercies sudah disubuhkan dengan kepentingan masing-masing. Charles Hutagalung sibuk bersolo karier dan juga menciptakan lagu untuk penyanyi lainnya. Reynold Panggabean membentuk orkes modern Tarantula bersama dengan Camelia Malik. Rinto Harahap sibuk dengan lollipopnya dan juga menghasilkan karya-karya yang spektakuler bersama dengan artis-artis di masa itu. Iis Sugianto, Edi Silitonga, Diana Nasution, Rita Butar-Butar, Christine Panjaitan, dan lain sebagainya. Albert Sumlang sibuk membantu album solo penyanyi lainnya. Sementara Erwin Harahap sedang sibuk mengurusi perusahaannya dan tentunya masih dengan Lollipop. Grup ini pun telah menjadi salah satu legenda yang memperkaya khasanah musik pop Indonesia. The Mercies masih ada dan dari kami pun belum ada pernyataan resmi bubar. Namun tak dapat dipungkiri, The Mercies dikenal karena keberadaan Charles Hutagalung. Kami ini hanya sebagai pelengkap. Begitulah ungkapan hati almarhum Ban Rinto Harahap kepada JCL di saat itu. Dan seperti JCL ketahui bahwa grup The Mercies tercatat menjadi salah satu legenda yang memperkaya khasanah musik pop Indonesia. Akhirnya kita sependapat bahwa mereka diibaratkan mata air yang mengalir, menembus, dan menjangkau relung hati di masyarakat musik Indonesia. Mereka juga mampu mengaliri dengan kesejukan lantunan lagu-lagunya tentang nostalgia, sehingga tetap bermakna bagi banyak orang. Sekian, terima kasih. Sahabat JCL, selesai sudah pembahasan kita tentang grup band legenda The Mercies. Saya JCL mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia tentunya bagi kita semua. Mimpi, mimpikanlah diriku sayang yang kini sendiri jauh dalam sepi
menanti daku menanti. Mungkinkah kau kembali lagi kepada diriku yang sungguh merindu, tak tahan daku sendiri. Katakan kau datang, kau kembali untuk diriku. Katakan kau sayang, kau pun rindu pada diriku. Katakan hanyalah kau kasihku. Katakan hanya kaulah milikku. Untukku, untukmu sayang. Mana lagi kan ku pinta, mana lagi kau ku punya, tiada lagi yang ku harap darimu. Jauh di mataku tahu, dekat di hati kau tahu, tapi kini kau lupakan janjimu. Jangan harap ku kembali untukmu lagi. Jangan harap ku datang lagi, 'untukmu.